إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى وحصنا وحبانا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada para ulama, para habaib, para kiai, para ustaz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, hadir di depan kita Al-Habib Sayyidul Habib Muhammad Sultan Badar Ibn Sagaf Al-Habsyi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdul Rahman As-Sagaf, Al-Habib Ja'far As-Sadiq Al-Jufri. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, Sahibul Bait Bapak Muhammad Faizul Anam, Masya Allah, depan kita, dan juga adik kita yang setelah dihitan alhamdulillah mengadakan acara Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adik Ilyas Arkananta. Kita doakan mudah-mudahan keluarga beliau semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dan insyaallah diberkahi daripada rumah tangganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, di mana kita di sini, datangnya kita dalam acara ini, hadir dalam acara ini dikarenakan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling istimewa ialah nikmat iman dan Islam. Dan juga alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat walafiat. Maka marilah sama-sama setelah pulang dari ini kita jadikan diri kita sebagaimana orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka akan kutambah lagi nikmatku. Tapi jika kalian kufur atas nikmatku, maka ingatlah, Allah berikan peringatan untuk kita semua. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lepas lisan ini selalu bersalawat kepadanya. Yang tadi kita hadir dalam acara ini membacakan salawat-salawat, yang kita bacakan pujian-pujian, dan juga menceritakan tentang keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam kita tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan juga kita pengikutnya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bisa datang lagi ke Tegal setelah ada 5 tahun 4 tahun yang lalu. Saya dulu masih piye bahasanya. Dulu masih sering dicubit mak-mak. Ini bahasa Jawanya apa ya kalau di sini? Piye kabare? Benar? Hah? Pimen kabare. Saya mau tinggal di sini aja deh. Saya senang mata gaul itu pasti ingetnya sama sate kambingnya. Aku kalau masih Gatibul baru 3 bulan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kesini lagi nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini
tadi kita membacakan daripada lantunan-lantunan qasidah, salawat-salawat, pujian-pujian kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita membaca maulid daripada kitab rawi, tadi kita baca kitab rawi Simtud Durar, maka ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Bahkan kita pun patut bersyukur karena di kampung kita masih bisa merayakan acara ini, acara maulid agung baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang jauh di sana, mereka ingin merayakan maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mungkin terhalang dengan daripada kemampuan mereka. Maka di sini bersyukurlah kita, tanamkan rasa luar biasa zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banggalah kita bisa merayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah peristiwa pasti akan kita rayakan. Contohnya, jika kita merayakan beberapa hari yang kita anggap sangatlah bermanfaat, di antaranya ada Hari Pahlawan. Kita merayakan Hari Pahlawan sungguh bermanfaat. Kenapa? Bisa mengenalkan kepada anak-anak kita siapa itu pahlawan kita yang sudah berjuang untuk Indonesia, betul? Sekarang maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita kembali mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita, ini adik-adik kita di depan kita sekarang, mereka pejuang bangsa, mereka hadir di sini mendengarkan lantunan-lantunan qasidah, mendengarkan tentang sirah nabawiyah, dan mendengarkan tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dikenalkan dari sejak kecilnya tentang bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah adanya acara ini mengajarkan kepada anak kita, mengajarkan kepada kita semua untuk kembali lagi mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini ada ibu-ibu di sini. Saya tadi lupa siapa. Piye kabare? Piye kabare? Masya Allah. Apa ape? Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Maka oleh karena itu hadirinlah hadirat, adanya kita di sini yaitu mengingat kembali bagaimana sejarah manaqib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, isinya kitab rawi, kitab maulid tadi yang kita bacakan Simtud Durar, isinya apa aja? Tidak jauh isinya menceritakan semuanya tentang perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hadis yang dimasukkan, yang dikarang tadi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau memasukkan beberapa hadis tentang kemuliaan dan bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adik-adik kita, remaja-remaja di zaman sekarang, mereka tidak, bahkan mereka sudah melupakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap langkahnya beliau selalu memikirkan umatnya. Lalu kita yang hadir di sini, apakah setelah ini kita selalu mengingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ini nanti diselamatin sama Nabi Muhammad. Kita diselamatin, ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa lisan ini selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah kisah para sahabat dari zaman dahulu. Ada dari zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah, beliau yang menjaga baginda Nabi Muhammad. Seketika kaum kafir Quraisy ingin memukul baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah sigap melindungi Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rela pada saat itu pingsan karena terkena banyaknya pukulan. Dan seketika berhari-hari beliau bangun, beliau menanyakan bukan tentang dirinya, bukan tentang sahabat yang lainnya, menanyakan bagaimana keadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan kecuali aku bisa melihat keadaan baginda Rasulullah SAW secara langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau pada saat itu ingin dicabut nyawanya, di saat ambang-ambang nyawanya, para keluarganya menangis dan mengatakan, sungguh ini adalah sebuah musibah yang besar. Bilal bin Rabah akan meninggal. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah tersenyum pada saat itu dan mengatakan, justru aku sangatlah senang karena aku sedikit lagi akan bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad SAW. Kecintaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka rela bertumpah darah untuk Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah sama-sama kita menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai beliau, sahabat beliau, dan juga keluarganya beliau. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya maulid ini adalah sebagai momen, kesempatan bagi kita. Ini kita yang sedang bertobat, kita hadir dalam acara ini niatkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Karena kita nggak tahu niat mana, walaupun niat yang kecil tapi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat yang kecil aja itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi niat yang besar di acara yang mulia. Betul? Betul apa betul? Dan selalulah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hambaku, sesungguhnya engkau telah bermaksiat kepadaku di siang dan malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, memintalah ampun kepadaku maka aku akan mengampuni kalian. Di saat seperti ini jadikanlah sebagai kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku itu tergantung dengan prasangka hambaku padaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Dan apabila ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan juga aku bersamanya apabila ia selalu mengingatku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama kita. Allah selalu memandang kita. Bahkan di dalam banyak sekali dalam satu kitab yang dikatakan bahwasanya apabila kita yang mengatakan dalam diri kita dan juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kasih sayangnya kepada kita semua. Insyaallah kita termasuk. Amin amin ya rabbal. Ini masih semangatnya nih? Masih semangatnya nih? Wes semangat. Wes semangat. Ya. Di sini wes semangat ya. Wes. Ya. Turun. Oh, belum. Ya, oke. Kalau kata dulu kakek saya pernah ngomong, almarhum al-maghfur Abdurrahman bin Ali As-Segaf, beliau pernah mengatakan waktu lagi ngumpul-ngumpul, ketawa-tawa beliau pasti ngomong, mangan orang mangan yang penting ngumpul. Pakai logat Tegal. Mangan orang mangan sing penting ngumpul. Masyaallah. Udah pada ketawa kita semuanya. Itu kalamnya beliau. Makanya saya selalu ingat Tegal karena itu kata-kata dari kakek saya. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Karena kakek saya ini orang asli Jombang.
jadinya tahulah tentang Tegalnya, Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Oh iya, gurunya kakek saya juga termasuk orang Tegal. Saya lupa beliau Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman ya, kalau nggak salah Al-Attas di sini juga. Tuh ada makamnya di Tegal adanya ya. Coba kita Al-Habib Hussein Al-Haddad. Oh ya, nah, Al-Habib Hussein Al-Haddad, gurunya beliau. Insyaallah kita dapat keberkahannya yang lagi ngadain maulid di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala
disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbullaha man yaghdukum min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi." Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Dan cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepadaku. Maka insya Allah kita semua yang hadir pada acara ini termasuk orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, saya ada sedikit pertanyaan yang bisa jawab. Mohon maaf ya Habib, izin ada titipan dari Sahibul Bait yang bisa jawab. Fadhal maju ke depan ya. Nanti dikasih hadiah teman-teman buat orang Tegal ya. Tentang apa? Maulid Nabi Kian Santang juga boleh. Boleh. Insya Allah nanti ada sinetron Kian Santang lagi yang terbaru. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, tapi jadi tuntunan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syutingnya di Selawi, nanti di Tegal ya, di Guci nanti insya Allah. Udah mulai ya syutingnya. Ya. Pertanyaan pertama yang bisa jawab, sebutkan 12 bulan dalam Islam. Ayo, yang bisa maju ke depan. Ini lewat mana nanti? Yang dekat-dekat aja. Ada di sini. 12 bulan dalam Islam. Sedikit nggak masalah. Lewat mana? Nah. Betul di sana. Kosong. Ya, ada mic satu. Oke. Dikasihkan. Ada mic-nya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada. Atau ini aja betul apa? Dua 12 bulan dalam Islam. Oh ya, namanya dulu foto. Dari mana? Ya dari Tegal. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Hikmati Abdul Ismail. Saya dari Tangkah. Oh. Gimana itu Tangkah? Oh, Tangkah. Dekat sini. Jangan jauh ya, betul. Jawab 12 bulan dalam Islam. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Ya, itu saya. Ya. Udah ya, wes ya. Wes. Lagi. Nah, di sini susah ya. Di sini aja berarti. Hah? Minta foto. Tidak bisa ya. Bisa ya. Tidak bisa. Udah. Manjat. Tidak bisa. Bisa ya. Ya sudah, tidak bisa, udah foto dari situ aja. Selfie ya. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Oh, kita mau dalam hati aja ya.
Dengan majelis ini, adanya acara ini, mudah-mudahan mendapatkan kita semua menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita semua mencintai keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, dan juga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berkesempatan nanti di yaumil akhir bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memandang wajah yang lebih mulia, yang lebih tampan dari Nabi Yusuf, yaitu wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan juga bukan untuk sahibul hajah, untuk sahibul bait, untuk Bapak Muhammad Faizul Anam, dan juga adik yang setelah dihitan sudah dihitan, yaitu adik Ilyas. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya semuanya sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dan insya Allah dengan niatnya mengadakan acara maulid ini, insya Allah kampung ini semuanya menjadi berkah, kampung ini menjadi makmur, dan insya Allah kita semua diberikan sehat walafiat dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak bisa panjang lebar karena insya Allah setelah ini saya akan langsung pulang ke Jakarta. Ya, doain insya Allah besok-besok akan mulai syuting lagi. Mudah-mudahan bisa dapat gambar yang terbaik buat antum-antum semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya habis ini mau terbang dulu. Ya, saya mau terbang dulu ke Jakarta, jadi nggak naik mobil. Ya, biar cepat nyampe nya. Ada wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, saya punya pantun boleh? Ini pantun dari Jakarta nih. Jarang-jarang. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati. Burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.